Nah, untuk yang pertama adalah the definition of mental health. Yang pertama ada kesejahteraan emosional. Jadi kesejahteraan emosional ini adalah kemampuan untuk merasakan atau eh, mengekspresikan suatu amarah, kecemasan, kesedihan, serta kemampuan untuk merasakan cinta juga bisa, kebahagiaan. Jadi emosional emosional itulah yang perlu diperhatikan apakah sudah mencapai kesejahteraan atau belum. Nah, ketika kita memiliki kesejahteraan emosional yang baik, kita akan lebih mampu untuk menghadapi tantangan hidup dan menjaga keseimbangan kehidupan kita sehari-hari, mau di dunia perkuliahan ataupun di dunia kerja. Lalu untuk yang kedua, yaitu menyadari potensi diri. Yang dimaksud adalah bagaimana kita mengenali dan menghargai kekuatan dan bakat ataupun minat yang kita miliki. Nah, jadi di sini melibatkan pemahaman tentang diri sendiri. Eh, Sama halnya dengan konsep pengenalan diri sendiri, termasuk nilai-nilai, tujuan diri, visi, misi, dan juga aspirasi. Nah, ketika kita sudah menyadari potensi diri, kita juga lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencapai tujuan atau visi misi dari diri kita sendiri. Ini juga akan mendorong kita untuk mencapai kesejahteraan emosional yang sudah saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya adalah produktivitas dan kontribusi. Nah, di sini dimaksudkan produktivitas ini adalah kemampuan untuk bekerja secara efisien dan eh, apa namanya, secara efisien. Lalu kontribusi itu adalah kemampuan untuk memberikan sumbangan atau eh, apa ya, partisipasi, apa ya, ya ibaratnya bagaimana kamu, apa yang kamu berikan untuk suatu organisasi atau kelompok tersebut. Nah, untuk produktivitas dan kontribusi ini juga salah satu menjadi aspek penting dalam kesehatan mental, karena hal ini akan memungkinkan kita untuk fokus, berkonsentrasi, dan bekerja dengan semangat. Nah, lalu selanjutnya ada stress management. Jadi yang di sini dimaksud adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengelola dan mengurangi stress management. Ini juga suatu bagian normal dari kehidupan. Mungkin teman-teman kurang menyadari ya bagaimana teman-teman untuk mengatasi stress management itu. Nah, untuk mengatasi stress management itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Nanti untuk detailnya akan dibahas di slide-slide selanjutnya. Jadi, eh, untuk definisi dari mental health ini, mulai dari poin kesejahteraan emosional, menyadari potensi diri, produktivitas, serta manajemen stres, stress management, itu menjadi komponen utama dari definisi kesehatan mental. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, kita dapat meningkatkan kesejahteraan mental untuk mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Selanjutnya kita masuk pada materi emosional well-being, atau kita bisa sebut kesejahteraan emosional. Kita akan pecah lagi kesejahteraan emosional tersebut menjadi beberapa poin. Yang pertama ada kesejahteraan psikologis. Nah, di sini dimaksudkan adalah perasaan bahagia, puas, dan optimis. Jadi berbagai perasaan yang ada pada dalam diri, eh, bagaimana kita cara mengelola emosi negatif atau yang disebut distress, dan juga bagaimana kita mengelola emosi positif atau yang disebut stres. Nah, kesejahteraan psikologis ini juga memiliki pandangan positif tentang diri sendiri dan kehidupan, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan dan juga mengatasi kesulitan.
Nah, ketika kita mencapai kesejahteraan psikologis dari diri kita akan lebih mampu menghadapi tekanan hidup atau menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Poin pentingnya dari kesejahteraan psikologis ini, kita itu bisa memiliki atau ibaratnya eh, mencapai suatu kriteria, salah satunya itu bekerja di bawah tekanan. Lalu selanjutnya ada stress management. Nah, di sini adalah bagaimana kita dalam mengelola stres termasuk meditasi, yoga, pernapasan dalam, ataupun aktivitas fisik lainnya. Jika stres ataupun tekanan yang kita dapat dari berbagai aspek, tapi kita tidak mengelolanya dengan baik, maka itu akan berakibat pada kesehatan mental dan juga bisa berdampak pada fisik kita. Nah, salah satu buat menangani stress management itu bisa dengan gerakan fisik yang sederhana, contohnya kayak peregangan ataupun pernapasan, mengatur nafas, meredam emosi. Lalu selanjutnya ada kesejahteraan sosial. Nah, pada poin ini juga termasuk bagaimana kita mencapai untuk perasaan kesejahteraan emosional tersebut. Nah, kesejahteraan sosial ini adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dengan orang lain atau dengan lingkungan. Ini mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, menunjukkan empati, memberikan dukungan emosional kepada orang lain, dan juga melibatkan kemampuan untuk merasakan eh, apa yang dirasakan orang lain. Jadi kita tuh nggak cuma fokus sama perasaan diri kita sendiri, tapi juga kita perlu kita perlu bahwa kita perlu untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain ataupun apa yang dirasakan lingkungan kita. Nah, eh, selain itu, kesejahteraan sosial juga berarti kita menjalin hubungan yang sehat di sekitar kita. Nah, ketika kita sudah menjalin hubungan yang sehat, menjaga hubungan yang sehat dengan sekitar kita, teman-teman kita, rekan kerja, teman-teman kuliah, maka kita akan mendapatkan dukungan sosial juga yang akan membantu kita dalam menghadapi hidup dengan lebih baik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kesejahteraan psikis. Nah, kesejahteraan psikis ini bisa didefinisikan sebagai pandangan positif terhadap diri sendiri dan kemampuan berpikir jernih. Nah, eh, poin pentingnya yang pertama ada kognitif, yaitu kemampuan kita untuk berpikir jernih. Maksudnya untuk membuat keputusan yang baik, memecahkan masalah, problem solving. Nah, ini melibatkan fungsi otak yang mencakup memori, optimalisasi otak, perhatian, dan juga kemampuan belajar. Ketika kita memiliki kesejahteraan kognitif, maka kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dan lebih mampu untuk menjaga keseimbangan yang ada di hidup kita. Keseimbangan yang dimaksud itu adalah ketika kita mendapatkan pressure dari atasan atau dari dosen atau teman kuliah. Nah, kita itu bisa mengolahnya dengan baik. Untuk poin selanjutnya ada emosional. Nah, emosional ini adalah gimana cara kita mengekspresikan emosi dengan sehat tentunya. Tidak semua emosi itu bertentangan tentang marah, tapi juga emosi itu tentang kecemasan, kesedihan, bahkan kebahagiaan itu juga termasuk emosional. Nah, apabila kita mencapai suatu kesejahteraan emosional, kita akan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Orang-orang lain akan terpengaruh oleh energi positif kita atau ibaratnya aura positif kita yang nantinya juga eh, membawa apa dampak baik untuk kita sendiri. Lalu selanjutnya ada aspek sosial. Nah, aspek sosial ini adalah ketika
bagaimana kita membangun dan mempertahankan tingkat kesosialisasian kita. Jadi maksudnya itu kita misal sudah ada di suatu kelompok nih, kita ikut suatu kelompok. Nah, gimana caranya kita buat mempertahankan posisi kita di kelompok itu. Jadi kita harus berbuat baik, kita harus mempunyai komunikasi yang baik, dan juga kita juga ikut memberikan dukungan emosional kepada orang lain. Nah, untuk kesejahteraan sosial ini juga melibatkan perasaan diterima atau tidak diterima. Nah, ketika kita berada di suatu kelompok atau kita mendapati ada orang baru di dalam kelompok kita, maka kita juga harus memberikan rasa penerimaan kita ke orang tersebut. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi dengan memberikan rasa saling menerima ketika dia masuk ke kelompok kita atau ketika dia bergabung pada kegiatan kita ataupun organisasi kita. Nah, maka kita harus memberikan rasa penerimaan itu terlebih dahulu karena kita di situ sebagai orang yang lebih dulu masuk. Nah, nantinya dia akan juga merespon bagaimana rasa penerimaan kita dan dia juga akan merespon untuk menerima kita. Begitu. Lalu ada aspek spiritual. Nah, ini adalah bagaimana kita eh, mencari arah dan tujuan dalam hidup kita. Spiritual ini melibatkan banyak aspek. Yang pertama agama, alam, ataupun komunitas. Jadi spiritual itu sebenarnya kalau dari definisi bahasanya ya, itu tidak tentang hanya agama, tapi juga tentang alam dan juga komunitas. Nah, ketika kita ingin mencapai sebuah kesejahteraan spiritual, kita akan lebih mampu menghadapi tekanan hidup dan juga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu caranya itu bisa kita berdoa, bermeditasi, atau mengikuti kegiatan-kegiatan amal. Selain itu, tujuan dalam hidup melalui kegiatan yang memberikan rasa pencapaian dan kepuasan adalah menjadi salah satu cara bagaimana untuk mencapai kesejahteraan spiritual. Nah, dari seluruh penjelasan tentang kesejahteraan psikis ini, eh, kesejahteraan psikis ini adalah aspek yang sangat penting juga dalam mencapai kesejahteraan eh, emosional. Karena ini menjadi konsep-konsep dasar untuk bagaimana kita mengatasi tekanan-tekanan yang datang pada hidup kita. Lalu faktor utama penyebab kesejahteraan psikis. Yang pertama ada genetika. Nah, genetika ini sebagai faktor penting ya dalam kesejahteraan psikologi seseorang karena faktor genetik ini juga mempengaruhi eh, kepribadian orang tersebut seperti gangguan mental ataupun gangguan bipolar dan lain-lainnya itu. Nah, jika seseorang memiliki riwayat keluarga dengan gangguan mental, mereka mungkin memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kondisi serupa. Nah, tapi perlu diingat bahwa genetika bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kesejahteraan psikis. Maksudnya tidak semua orang yang memiliki kelainan genetika itu tidak memiliki kesejahteraan psikologis. Bahkan terkadang orang yang memiliki gangguan jiwa pun dia memiliki kesejahteraan psikologis dibandingkan kita. Selanjutnya poin kedua itu lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini adalah dampak terbesar juga untuk kesejahteraan psikologis pada diri kita sendiri. Jadi, bagaimana kita merasakan lingkungan itu yang aman, positif, lalu eh, kita juga dari lingkungan tersebut juga membuat kita untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis, emosional. Jadi sebenarnya kalau dari antara keempat poin utama, faktor utama itu
menurut saya yang paling besar faktornya adalah lingkungan. Jadi tanpa kalian sadari bagaimana lingkungan kalian sekarang, itu menentukan kesejahteraan psikologis kalian di hari ini dan juga hari-hari ke depannya. Lalu selanjutnya ada pengalaman hidup. Teman-teman pasti sering dengar pepatah atau kata-kata ya. Itu kutipannya itu the best teacher is from the experience. Yang maksudnya guru terbaik adalah dari pengalaman. Nah, ini dimaksudkan kesejahteraan psikologis juga berfaktor pada pengalaman hidup. Contohnya pengalaman kekerasan, pengalaman traumatis, atau kehilangan orang, atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan gangguan stres, atau juga bisa kejadian-kejadian kecil yang dapat mempengaruhi mental kita. Sebaliknya juga, tidak hanya tentang pengalaman yang sedih atau negatif, pengalaman positif seperti pencapaian pribadi, hubungan yang sehat, dukungan sosial atau kalimat atau nasihat dari orang lain yang selalu kita ingat, atau juga bisa dari prinsip hidup dari diri sendiri, visi misi hidup juga. Nah, itu akan membantu kita untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Nah, lalu faktor utama yang selanjutnya ada pola pikir. Pada pola pikir ini dimaksudkan bagaimana cara kita berpikir untuk melihat dunia, untuk melihat lingkungan. Nah, kita perlu memfilter lagi ketika kita mendapatkan pressure ataupun kita merasa, "Oh, saya tertekan nih." Nah, kita harus memfilter lagi, kita harus mengolah lagi nih ya dengan pola pikir, apakah saya tertekan ini hanya karena perasaan saya sendiri atau saya tidak terima? Ataukah karena saya lelah? Ataukah karena saya, eee, maaf, butuh tidur? Lalu ataukah karena saya ini merasa, eee, tidak cukup lagi menampung beban pikiran ataupun eee, beban mental lagi. Nah, itu perlu kita filter lagi. Jadi jangan dikit-dikit kita dapat tugas atau kita dapat perintah dari atasan tuh langsung kayak, "Aduh berat, aduh ini langsung kena mental." Nah, kita perlu memfilter lagi. Sebenarnya kita mampu, cuma kita hanya, apa ya, ibaratnya down duluan. Sebelum berjuang itu udah down duluan. Nah, makanya itu kita perlu menerapkan, pola pikir ini. Bentar ini webcam-nya mati. Error. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, lalu ada kesejahteraan sosial. Ini menjadi aspek penting juga dalam kehidupan kita untuk menentukan kesejahteraan sosial. Jadi, karena ini memengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana kita merasa dalam konteks sosial. Dalam dunia yang semakin sibuk ini dan penuh tekanan ini, menjaga kesejahteraan sosial itu menjadi semakin penting untuk mencapai kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, yang poin pertama ada membangun dan mempertahankan relasi yang sehat. Nah, jadi yang di sini yang dimaksudkan itu bagaimana teman-teman itu membangun dan mempertahankan relasi yang sehat. Nah, di sini juga perlu difilter lagi, perlu diolah lagi apakah relasi kelompok, komunitas, organisasi teman-teman yang sekarang itu sehat atau bukan. Nah, perlu diingat jangan hanya mementingkan sudut pandang teman-teman saja, tapi juga teman-teman harus mengolah dari sudut pandang orang-orang yang tidak mengikuti organisasi tersebut atau tidak berada di organisasi atau kelompok tersebut. Nah, dengan itu kita jadi lebih tahu. Oh, jadi kita mengumpulkan pendapat-pendapat mereka, kita kumpulkan lalu kita olah lagi. Apakah ini termasuk relasi yang sehat ataukah bukan? Gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada dukungan emosional dari hubungan yang sehat yang kita miliki. Nah, di sini dimaksudkan adalah ketika kita memiliki relasi yang sehat atau kelompok yang sehat, kita juga mendapatkan dorongan emosional dari kelompok tersebut. Karena apa?
Ketika kita merasa benar ada di suatu kelompok tersebut, maka diri kita akan merasa termotivasi, selalu semangat dan bawaannya kayak selalu kepengen berkontribusi penuh lah ibaratnya. Sampai sampai kita lupa lupa makan, lupa lupa pola hidup yang sehat. Nah, lalu dukungan emosional ini juga penting untuk memiliki harga diri yang tinggi. Misalnya ketika kita menghadapi situasi yang sulit, dukungan dari teman atau kerabat itu dapat memberikan saling memberikan rasa nyaman dan membantu kita untuk melihat perspektif yang lebih positif. Selain itu, dukungan emosional juga dapat membantu kita menghindari dari perasaan isolasi diri ataupun menghindari kita dari apa ya, ibaratnya kayak introvert lah ya. Jadi introvert itu juga menjadi penyebab utama dalam masalah kesehatan mental. Nah, yang selanjutnya ada interaksi sosial yang positif. Ini dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan sosial, kita itu juga harus memiliki komunikasi yang baik, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mendukung. Nah, meskipun kalian berbeda pendapat, meskipun eh, teman-teman lagi debat, tetap setelah debat ataupun setelah pertukaran pendapat tersebut, teman-teman tetap menjalin hubungan yang baik. Jadi maksudnya tetap profesional. Debat ya debat, perbedaan pendapat ya berbeda, tapi setelah itu teman-teman baikan lagi. Nah, karena apa? Kita tahu di setiap orang, di setiap diri, kita itu punya perspektif masing-masing yang berbeda. Nah, maka dari itu, kita selalu mengalami yang namanya perbedaan pendapat dari suatu diskusi atau komunikasi. Jangan dianggap apa yang kita pandang nggak baik, itu semuanya nggak baik. Nah, dan jangan anggap apa yang orang lain pandang nggak baik di kita, itu semuanya jadi nggak baik. Maksudnya gini, ketika menurut kita eh, membeli suatu barang di online shop itu tidak baik, jangan terus teman-teman jadi menganggap kayak, wah jangan beli, nanti kamu gini-gini. Teman-teman jangan disamain rata gitu. Nah, jadi kita tetap harus menghargai pendapat orang lain tentang bagaimana belanja di online shop tersebut. Karena apa yang teman-teman pandang tidak baik belum tentu dampaknya tidak baik juga untuk orang lain. Bisa jadi apa yang Anda pandang tidak baik tersebut bisa menjadi hal baik untuk orang lain. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. Yang pertama ada keluarga. Keluarga ini adalah menjadi sumber dukungan sosial yang sangat penting. Karena setiap hari, setiap saat kita akan bertemu dengan keluarga. Ketika kita pulang, kita bertemu keluarga meskipun kerja yang jauh, kuliah yang jauh, tetap kita pulangnya ya ke keluarga. Nah, keluarga inilah juga yang membangun mental kita, membangun kepribadian kita dari kecil. Nah, kenapa keluarga menjadi aspek penting? Aspek keluarga ini memberikan dukungan emosional dan rasa aman juga. Hubungan yang sehat dengan anggota keluarga dapat memberikan rasa nyaman dan juga membantu kita merasa diterima dan dihargai. Namun konflik keluarga juga tidak dapat dihindari. Nah, maka dari itu keluarga keluarga adalah menjadi faktor utama dalam mencapai kesejahteraan sosial. Faktor kedua yaitu teman. Nah, bagaimana di sini dimaksudkan itu bagaimana teman untuk memberikan dukungan emosional kepada kita. Hubungan yang sehat di sini juga dimaksudkan untuk sebagai langkah dalam mencapai kesejahteraan sosial tersebut. Ketika kita memiliki teman, tidak hanya satu kan pastinya. Nah, disitulah kita memiliki berbagai perspektif yang berbeda dan juga pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dengan teman-teman atau rekan-rekan kerja. Yang selanjutnya ada komunitas.
Nah, komunitas ini yang dimaksud seperti klub atau suatu kelompok agama, organisasi juga. Nah, di komunitas ini juga bisa memberikan kita dukungan-dukungan emosional dari hubungan-hubungan yang kita jalin dan pertahankan. Karena dari komunitas ini kita bisa merasakan sebuah rasa memiliki, sebuah rasa kebersamaan yang mungkin jarang kita dapatkan dari hubungan pertemanan. Lalu yang selanjutnya ada lingkungan hidup. Nah, pada faktor lingkungan kerja atau lingkungan hidup ini adalah tempat di mana kita menghabiskan banyak waktu setiap hari. Maupun itu, ini maksudnya maupun di lingkungan kerja ataupun kuliah. Jadi di sinilah tempat kita menghabiskan waktu di setiap harinya kan. Nah, maka dari itu lingkungan kerja juga menjadi faktor utama untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu stress management. Jadi stress management ini bisa kita pecah lagi ya menjadi beberapa definisi seperti yang pertama itu ada reaksi tubuh terhadap tekanan, yang kedua stress or distress, yang ketiga dampak stres. Nah, stress atau distress ini stress ini maksudnya adalah stres yang positif. Kalau distress itu stres yang negatif. Oke, untuk yang poin pertama, reaksi tubuh terhadap tekanan ini menjadi apa ya? Menjadi menjadikan suatu situasi yang menekan ataupun menantang pada tubuh kita seperti kita saat menerima tekanan ataupun kerjaan. Nah, bagaimana reaksi kita terhadap apa yang kita dapatkan tersebut? Apakah kita akan tetap fight ataukah kita akan memilih lari ataukah kita memilih eh, menjaga jarak sejenak atau memberikan waktu sejenak untuk mencari strategi yang paling pas. Nah, itu juga menjadi salah satu definisi sebagai stress management. Lalu yang berikutnya ada stress dan distress. Jadi stress ini adalah jenis stres atau eh, apa ya? Stres yang positif lah dan ini juga memotivasi kita untuk mencapai tujuan dan mendapatkan kesejahteraan emosional yang kita inginkan. Di sisi lain, distress ini adalah stres yang buruk atau stres yang negatif. Ini stres yang akan menyebabkan mental dan fisik kita. Nah, stres inilah yang sering banget kita alamin atau rata-rata orang pasti ngalamin stres yang buruk ini. Namun orang-orang itu nggak menyadari kalau sebenarnya kita itu juga mengalami stres yang baik gitu loh. Nah, stres yang buruk ini macamnya apa aja sih? Nah, ada kecemasan, depresi, seperti anxiety ya bilang anxiety. Nah, itu juga eh, macam-macam stres yang negatif juga. Nah, maka dari itu biar kita itu bisa untuk memiliki stres manajemen yang baik, kita juga harus memahami perbedaan antara eustress dan juga distress. Nah, selanjutnya dampak stres ini adalah masalah umum yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan diri kita pada lingkungan kerja ataupun perkuliahan. Nah, stres kerja itu kita kalau teman-teman kalau kerja itu bisa apa? Pasti dapat tekanan dari atasan atau tugas yang menumpuk sama kayak perkuliahan kan. Nah, itu juga salah satu menjadi pecahan dari definisi stress management. Karena disitulah teman-teman bagaimana teman-teman mengolah stres yang teman-teman dapatkan.
Bentar, saya izin minum dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk stres kerja tadi sudah saya paparkan, jadi bagaimana ketika teman-teman mendapatkan stres ataupun tekanan dari pekerjaan, eh, salah satu caranya itu bisa dengan meditasi, mengatur pernapasan, ataupun peregangan. Nah, kalau stres akademik ini, bagaimana teman-teman menghadapi atau mengolah stres ataupun tekanan yang kalian dapati selama teman-teman menjadi pelajar ataupun mahasiswa. Nah, stres akademik ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain itu beban tugas yang didapatkan dari guru ataupun dosen, terus nilai-nilai ujian yang buruk, meskipun kita merasa sudah belajar berat atau kita merasa jawaban pada soal ujian kita itu sudah benar. Nah, ini juga menjadi faktor bagaimana teman-teman menghadapi stres pada bidang akademik. Halo, halo. Waduh. Untuk share screen-nya masih error ya? Bentar. Mohon maaf ya, jaringan saya agak nge-lag. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi pada aspek kehidupan pribadi ini adalah bagaimana teman-teman untuk mengolah rasa yang teman-teman dapatkan dari lingkungan keluarga ataupun di rumah teman-teman. Nah, untuk menghadapi ini, ketika teman-teman merasa, oh ini stres yang buruk atau ini stres yang distress itu tadi, teman-teman bisa mulai melakukan meditasi atau mengatur pernapasan. Nah, oke, kita masuk ke poin pembahasan inti, yaitu seberapa pentingkah mental health atau seberapa pentingkah kita menjaga kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini menjadi aspek yang sangat penting, teman-teman, untuk kehidupan kita. Mau di dunia perkuliahan, di dunia kerja, mau di rumah, kapanpun, dimanapun, kesehatan mental ini menjadi sangat penting. Karena kita tidak pernah tahu kapan mental kita akan terganggu. Bisa aja ketika kita baca-baca komen, waktu kita posting foto atau posting di sosial media, terus kita mendapat komen-komen yang tidak baik. Nah, yang sebenarnya itu tidak perlu kita dengarkan terlalu dalam. Tapi karena ada kata-kata yang menyakitkan, menjadikan mental kita terganggu. Karena adanya kata-kata yang mengolok ataupun merendahkan kita. Menjadikan mental kita itu down. Nah, poin pertama ada meningkatkan konsentrasi dan fokus. Nah, eh, kepentingan atau urgensi dari menjaga kesehatan mental yang pertama itu ada meningkatkan konsentrasi dan fokus. Jadi dengan kalian memiliki kesehatan mental yang baik, itu sangat penting untuk membutuhkan konsentrasi dan juga fokus. Nah, ketika kita merasa sehat secara mental, kita lebih mampu untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada di depan kita. Jadi ketika menyelesaikan dengan efisien juga. Sebaliknya, ketika merasa distress, kita kita anggap itu sebuah distress dan mudah teralihkan oleh pikiran yang negatif. Ini dapat menghambat produktivitas kita.
termasuk konsentrasi dan kefokusan kita. Nah, untuk meningkatkannya, kita bisa dengan berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan juga mengelola stres dengan efektif. Selain itu juga dapat meditasi. Meditasi itu nggak perlu yang susah-susah, teman-teman. Teman-teman cukup tarik nafas, tarik nafas, buang nafas, berkali-kali. Nah, itu juga sebagai salah satu cara meditasi. Selanjutnya ada poin meningkatkan produktivitas akademik. Nah, ini kalau di lingkup perkuliahan ya atau sekolah, teman-teman itu juga bisa, maaf, teman-teman itu juga bisa mementingkan kesehatan mental pada aspek peningkatan produktivitas akademik. Karena apa? Karena saat kita memiliki mental yang sehat atau kesehatan mental yang baik, kita lebih mampu untuk belajar dengan efektif. Kita juga memiliki konsentrasi dan fokus yang tinggi. Lalu kita dapat mengolah informasi-informasi yang kita dapat dengan baik dan tanpa teralihkan pikiran-pikiran yang negatif. Selain itu juga ketika kita memiliki kesehatan mental yang baik, mau tugas sebanyak apapun, mau eh, apa proyek sebanyak apapun yang kita dapatkan tuh, kita pasti merasa fine-fine aja karena kita merasa bahwa kita itu mampu dan kita nggak merasa tugas yang datang itu adalah sebuah tekanan ataupun beban yang menjadi penghambat diri kita untuk merasa bahagia. Nah, lalu poin yang selanjutnya ada mengurangi distres dan kecemasan. Jadi ketika kita memiliki kesehatan mental yang baik ini, kita juga dapat mengurangi distres dan kecemasan. Nah, di sini itu dimaksudkan eh, kita pasti sering ya mengalami kayak apa namanya? Ketika kita melakukan suatu hal atau ketika kita beraktivitas, itu pasti kita ada aja merasa kayak pikiran-pikiran negatif atau biasa disebut tuh netting ya. Nah, ketika kita memiliki kesehatan mental yang baik ini, salah satunya adalah untuk mengurangi distres dan kecemasan pada diri sendiri. Nah, kalau kita udah sadar, udah sering mengalami distres atau kecemasan, nah ini perlu hati-hati. Karena apa? Kalau dibiarin, kita bisa jadi depresi dan bisa aja menjadi malah gangguan jiwa. Nah, yang selanjutnya ada meningkatkan kesejahteraan emosional. Nah, salah satu aspek untuk mencapai kesejahteraan emosional yang telah tadi saya bahas, yaitu dengan memiliki kesehatan mental yang baik. Nah, salah satunya yaitu memiliki kesejahteraan emosional. Jadi ini itu mencakup bagaimana kita mengelola emosi negatif dan juga positif. Emosi negatif yang seperti kemarahan, kesedihan, juga kemampuan untuk merasakan emosi positif seperti kebahagiaan, kesenangan, juga perasaan cinta. Oke, ini ada beberapa tantangan-tantangan untuk kesehatan mental. Nah, pada lingkungan kerja yang pertama ada beban kerja. Yang kedua ada kurangnya waktu istirahat. Yang ketiga ada stres kerja. Yang keempat ada konflik di tempat kerja. Lalu ada pola hidup yang tidak sehat. Jadi pada poin-poin tantangan ini maksudnya adalah tantangan-tantangan inilah yang menjadi eh, aspek-aspek atau beberapa apa ya namanya? Iya, aspek lah. Aspek untuk kita menjaga kesehatan mental. Nah, pada lingkungan kerja itu yang pertama ada beban kerja, kurangnya waktu istirahat, stres kerja, konflik di tempat kerja, ataupun pola hidup tidak sehat. Nah, ini menjadi tantangan-tantangan utama dalam kita berusaha menjaga kesehatan mental. Nah, kalau di dunia perkuliahan atau akademik, ya ini belum diganti.
Yang pertama ada beban akademik tentunya, lalu yang kedua juga sama, kurangnya waktu istirahat, kurangnya aktivitas fisik juga sebagai tantangan kita dalam menjaga kesehatan mental. Lalu juga tekanan sosial dan juga konflik pertemanan. Nah, ini konflik pertemanan ini menjadi salah satu tantangan terbesar ya dalam dalam akademik maupun pekerjaan. Tapi kalau dibandingkan antara di lingkungan kerja dengan di lingkungan sekolah, yang paling berpengaruh tuh konflik pertemanan saya pikir. Karena kalau orang-orang udah kerja kayak lebih fokus pada masa depannya masing-masing ataupun mereka itu lebih fokus dengan apa pencapaian mereka sendiri. Nah, kalau sedangkan di lingkungan sekolah, kita itu masih apa kita itu masih lebih fokus ke siapa teman kita, kita punya teman yang kayak gimana, teman yang famous atau teman yang kayak gimana. Nah, ini juga menjadi tantangan kita untuk eee, menjaga kesehatan mental. Karena apa? Jangan pernah memaksakan diri untuk berada di suatu organisasi atau suatu kelompok yang teman-teman tidak sukai. Jadi misalkan, teman-teman udah merasa kayak ada yang nggak bener nih, ada yang nggak bener ataupun merasa beberapa beberapa pengaruh red flag lah. Nah, itu teman-teman harus mulai mengolah dari perasaan yang teman-teman dapatin itu, untuk menghindari, eee, kegagalan dalam kesejahteraan emosional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri, kesehatan mental yang baik. Oh ya, sebelum itu kita itu juga perlu menganalisis ya, apa aja ciri-ciri kesehatan mental yang baik maupun kurang baik. Nah, dengan ini kita itu dapat, mengolah kemampuan kita berpikir, merasakan, dan juga berperilaku setiap hari. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada gaya hidup sehat. Jadi ini adalah fondasi dari kesehatan mental yang baik. Karena termasuk pola makan yang seimbang, ini juga aktivitas yang harus diatur dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti kebiasaan merokok ataupun konsumsi alkohol, ini yang sering terjadi pada lingkungan kerja ataupun perkuliahan. Karena teman-teman itu tidak menyadari bahwa sebenarnya kebiasaan ini itu menjadi faktor utama dalam hambatan teman-teman untuk mencapai kesejahteraan mental atau memiliki kesehatan mental yang baik. Karena saya tahu teman-teman itu mungkin berusaha melampiaskan atau berusaha mengutarakan, tapi janganlah teman-teman meneruskan untuk mengutarakan perasaan-perasaan yang teman-teman tidak suka ataupun manajemen stres teman-teman tuh jangan ke arah yang malah tidak baik. Tapi mulai sekarang rubahlah dari kebiasaan merokok ataupun mengkonsumsi alkohol itu teman-teman ubah. Seperti eee, teman-teman mulai membuat planning lah, kayak misal di bulan ini, saya harus memenuhi nutrisi untuk otak atau memenuhi protein, kebutuhan protein dalam tubuh ataupun mineral. Nah, coba ubah dari situ. Dari situ teman-teman akan memiliki kesehatan mental yang baik. Mungkin teman-teman pikir setelah mengkonsumsi tersebut atau pelampiasan-pelampiasan yang tidak berarti tersebut, teman-teman akan pikir, "Setelah ini saya akan baik-baik aja." Tapi pada kenyataannya tidak. Pada kenyataan teman-teman masih flashback ataupun terkadang masih, mengingat atau menyalahkan diri sendiri juga. Nah, jadi lebih baik untuk teman-teman ganti pelampiasan tersebut menjadi pola makan yang seimbang. Nah, poin selanjutnya ada life balance atau kita bisa sebut keseimbangan hidup. Nah, di sini adalah kemampuan untuk mengatur waktu dan energi kita dengan cara yang seimbang antara pekerjaan, perkuliahan, keluarga, dan juga waktu pribadi untuk kita. Nah, keseimbangan yang baik ini membantu kita menghindari kelelahan dan juga
stres yang berlebihan. Ini juga memungkinkan kita untuk menikmati berbagai aspek kehidupan dan merasa lebih puas dan bahagia. Nah, untuk mencapai life balance ini diperlukan, apa namanya, diperlukan untuk menetapkan prioritas hidup, terus mengatur waktu dengan baik, dan melibatkan diri dalam aktivitas yang kita nikmati. Contohnya kayak kita suka cara cara, teman-teman suka kerja dengan cara seperti ini, ya udah teman-teman cari pekerjaan yang sesuai dengan cara teman-teman yang sukai. Nah, itu juga salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada stress management yang baik. Nah, ini juga menjadi ciri kesehatan mental yang baik ya, dengan kita menyadari apakah cara kita mengolah stres atau mengolah rasa itu sudah baik ataupun belum. Stres itu sebenarnya teman-teman itu bagian normal dari hidup kita. Jadi jangan terus-menerus anggap stres itu suatu tekanan atau suatu beban. Stres itu ada dua. Seperti yang tadi saya jelaskan, yang pertama eustress dan distress. Jadi saya harap dari webinar ini teman-teman itu bisa paham dari perbedaan dua, eustress dan distress. Jadi teman-teman tidak akan eh, bermindset atau berpikir bahwa stres itu adalah selalu hal yang buruk atau hal yang menekan. Nah, gimana sih untuk memiliki stress management yang baik? Yang pertama kita bisa melakukan dengan meditasi atau mengatur pernafasan. Lalu mungkin diperlukan beberapa waktu untuk merenung, tapi merenungkan dengan kita mengoreksi apakah selama ini kita telah mengolah rasa kita dengan baik, kita telah mengolah rasa stres kita dengan baik ataupun belum. Nah, selain itu, kita juga dapat melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau berlari itu termasuk salah satu olahraga juga. Nah, karena apa? Karena itu dapat membantu kita melepaskan hormon endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Nah, yang selanjutnya ada pikiran jernih. Ini juga menjadi salah satu ciri kita ya, teman-teman, untuk memiliki ciri kesehatan mental yang baik. Nah, pikiran jernih di sini maksudnya adalah bagaimana kita untuk berpikir secara rasional, membuat keputusan yang baik, dan juga memiliki problem solving yang efektif. Tidak semua problem solving yang teman-teman putuskan, tidak semua keputusan yang teman-teman putuskan itu adalah dari pikiran teman-teman yang jernih. Jadi ini perlu diolah lagi. Apakah kita memutuskan sesuatu ataupun apa namanya, memecahkan suatu masalah itu berdasarkan pikiran kita yang jernih ataupun dikarenakan stres yang kita miliki, mau mau itu distress ataupun eustress. Nah, selanjutnya ada poin produktivitas. Nah, di sini adalah kemampuan kita untuk bekerja secara efisien dan efektif. Jadi, teman-teman harus bisa untuk mengidentifikasi bagaimana aspek produktivitas pada diri teman-teman sendiri. Apakah keproduktivitasan teman-teman ini berdasarkan eh, apa yang teman-teman rasain atau teman-teman juga apa namanya, menanyakan ke orang lain, gimana nih kira menurutmu aku udah apa namanya, udah produktivitas yang efisien dan efektif belum? Karena tidak semua produktivitas yang kita lakukan itu suatu produktivitas yang efisien dan efektif. Bisa juga yang kita anggap baik atau benar itu malah suatu kebiasaan yang jelek atau suatu produktivitas yang buruk. Nah, selanjutnya kita ada sebentar, adaptabilitas. Nah, adaptabilitas di sini adalah kemampuan untuk beradaptasi atau
kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan fleksibilitas dan ketahanan yang ada. Nah, kesehatan mental yang penting kesehatan mental yang baik itu juga penting untuk dapat mampu memiliki keadaptabilitasan yang baik. Karena ini memungkinkan kita untuk tetap tenang dan fokus dalam situasi apapun. Adaptabilitas ini juga eh, membuat kita mampu menghadapi perubahan dan mencari solusi yang kreatif untuk masalah yang muncul atau stres yang kita dapatkan. Nah, lalu yang selanjutnya ada resiliensi. Nah, resiliensi ini adalah kemampuan untuk bangkit kembali atau bangun kembali dari kesulitan dan menghadapi tantangan hidup dengan lapang dada. Karena apa? Bagaimanapun juga hidup akan terus berjalan, kata Bernadia. Nah, jadi di sini ciri-ciri kesehatan mental yang baik itu yaitu resiliensi. Yaitu adalah kemampuan kita untuk bangkit kembali dari stres atau distress yang kita alami. Jadi bagaimanapun juga ketika kita mengalami suatu masalah atau terjebak dalam suatu masalah, kita harus tahu bahwa kita harus bangkit. Tidak apa-apa, tidak harus sekarang. Tapi kita harus tahu kita itu harus bangkit. Begitu. Nah, jadi ketika kita merasa sehat secara mental, kita akan lebih mampu untuk menghadapi kesulitan dan mencari solusi yang kreatif. Untuk memiliki eh, sifat resiliensi ini juga kita bisa memulainya dengan berolahraga secara teratur, meditasi, pernapasan dalam, sering-sering untuk mengolah stres dan mengolah rasa yang kita dapatkan juga, itu akan menjadikan kita terbiasa. Dan lalunya dari terbiasa itulah kita akan ditumbuhkan dengan adanya resiliensi dari diri kita sendiri. Lalu yang selanjutnya ada mampu untuk introspeksi diri. Nah, di sini dimaksudkan salah satu ciri kesehatan mental yang baik itu adalah mampu untuk introspeksi diri. Jadi disinilah kemampuan teman-teman untuk merenungkan dan mengevaluasi diri sendiri, juga eh, bagaimana teman-teman untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik dan membuat perubahan yang positif dalam hidup kita. Perlu diingat setelah mengintrospeksi diri atau ketika teman-teman udah berhasil introspeksi diri, teman-teman juga harus membiasakan bahwa setelah introspeksi harus ada yang dilakukan atau harus ada yang diperbaiki. Kan udah ketemu nih apa kurangnya apa yang perlu diperbaiki. Nah, kalau udah tahu ya jangan diem aja, mulai mulai untuk merubahnya gitu. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu eh, faktor-faktor untuk mendapatkan kesehatan mental yang baik. Oke, saya klik-klik dulu. Nah, oke, untuk yang pertama ada relasi yang sehat. Nah, untuk relasi yang sehat ini adalah salah satu penyebab atau faktor utama untuk memiliki kesehatan mental yang baik. Karena dengan inilah akan melatih diri kita sendiri dan mendorong untuk memberikan dukungan emosional dari kelompok atau relasi yang sedang kita ikutin. Lalu yang selanjutnya ada planning dan targeting. Nah, kebiasaan planning dan targeting ini akan berdampak pada kesehatan mental kita yang nantinya akan memperbaiki kesehatan mental yang kita miliki. Karena dengan kita terbiasa planning dan targeting, kita akan dapat mengidentifikasi kemungkinan masalah yang muncul ataupun apa yang harus dipecahkan ketika kita mendapat masalah seperti ini atau seperti itu. Ya, maaf.
Iya, selanjutnya ada meluangkan waktu. Nah, di sini maksudnya teman-teman juga perlu untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Atau kita biasa sebut itu, apa namanya, apa, ya meluangkan waktu diri itu sendirilah. Sebutan yang istilah yang sekarang saya kurang tahu itu. Nah, di sini bisa kalian lakukan dengan bermain game, hobi, ataupun sesuai minat teman-teman itu sendiri. Yang selanjutnya ada time management. Ini juga menjadi faktor utama dalam memiliki kesehatan mental yang penting, kesehatan mental yang baik. Selanjutnya ada apresiasi diri atau self appreciate, di mana kita juga perlu beberapa kali untuk mengapresiasi pencapaian diri atau mengapresiasi bagaimana perubahan dari diri kita, karena disitulah eh, bibit-bibitnya untuk membangun sebuah kesehatan mental yang baik. Yang selanjutnya, ciri-ciri kesehatan mental yang buruk atau yang kurang baik lah. Nah, yang pertama ini ada kesedihan yang berkelanjutan. Dari setiap individu atau setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya kesedihan. Namun perlu diingat, seperti eh, ciri yang ciri kesehatan mental yang baik tadi, salah satunya adalah resiliensi. Nah, ini adalah perlawanan dari resiliensi. Jadi ketika teman-teman mengalami kesedihan ataupun kurang bahagia, janganlah teman-teman berkelanjutan. Meskipun itu dari faktor atau penyebab yang paling menyakitkan untuk diri teman-teman, tapi teman-teman harus ingat, teman-teman harus berusaha dan terus memperbaiki kesehatan mental, karena kesehatan mental inilah yang paling penting untuk kehidupan di hari esok. Nah, selanjutnya ciri mental yang kurang baik itu menutup diri dari sosial. Nah, ini juga sama dengan introvert ya teman-teman. Jadi introvert itu bisa menjadi ciri mental yang kurang baik. Tapi bukan berarti semua orang yang introvert atau semua orang yang kurang bisa bersosial itu memiliki kesehatan mental yang kurang baik. Selanjutnya ada pola hidup tak teratur. Nah, ini sudah pasti menjadi ciri-ciri yang tidak baik itu, karena ketika teman-teman terbiasa bergadang, tidak mengganti jam tidur yang hilang, yang kemarin hilang kayak gitu, terus terus-terusan terbiasa begadang, itu kan menjadi salah satu pola hidup yang tak teratur ya. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri mental yang buruk. Kenapa? Karena itu bisa dikatakan bahwa teman-teman tidak mau memperbaiki diri atau teman-teman tidak mau memiliki pola hidup yang sehat. Padahal teman-teman itu sadar bahwa begadang atau melakukan suatu kegiatan yang berlebihan dan makan makanan yang tidak teratur, yang tidak sehat, itu juga salah satu ciri mental yang buruk. Tapi teman-teman tidak mau melakukan atau tidak mau mengeksekusi dari introspeksi diri. Yang selanjutnya ada sulit berkonsentrasi. Nah, di sini dimaksudkan adalah ketika teman-teman merasa sering sulit konsentrasi atau sulit fokus, mungkin itu menjadi salah satu ciri sebuah kesehatan mental yang kurang baik. Sulit konsentrasi ini dapat mencakup seperti kecemasan juga ataupun gangguan perhatian. Nah, maksudnya itu ketika seseorang merasa sulit untuk fokus pada tugas-tugas mereka atau pada tugas-tugas teman-teman yang teman-teman dapat, itu bisa menghambat produktivitas dan kinerja dari teman-teman sendiri. Nah, jadi penting banget ya untuk mengidentifikasi ciri-ciri kesehatan mental yang kurang kurang baik. Nah, selanjutnya ada giving up atau menyerah. Perasaan gampang menyerah atau ingin menyerah ini juga menjadi tanda serius pada masalah kesehatan mental seperti depresi juga. Nah, ini tuh ketika seseorang merasa putus asa dan tidak memiliki harapan,
untuk di hari keesokannya ataupun masa depan. Oh ya, biasanya ini tuh disebabkan karena eh, teman-teman ataupun dari kepribadian itu sudah pernah mencoba sebisanya mungkin seberusaha mungkin, se-struggle apapun tapi hasilnya mengecewakan dan dia merasa kecewa dan lalu dia menyerah, menyerah pada harapannya sendiri karena dia sudah mencoba sejauh ini tapi kenapa hasilnya masih mengecewakan. Nah, itu perlu diolah lagi. Apakah memang hasilnya yang mengecewakan ataukah memang dari proses kita yang salah atau langkah kita yang salah. Nah, jadi perlu diolah dari awal kita melangkah, dari awal kita memilih jalan kanan atau kiri. Nah, ketika kita udah benar, kita udah merasa benar. Oh, ini jalan yang benar. Jangan lupa untuk terus introspeksi diri. Dari situlah kita tidak akan merasakan yang namanya gampang menyerah. Dari situlah kita akan merasakan mendapatkan dukungan emosional atau mendapatkan semacam motivasi dari diri sendiri lah. Karena disitulah teman-teman tidak akan merasakan perasaan ingin menyerah ataupun kekecewaan karena teman-teman sudah merasa ini jalan yang benar untuk teman-teman sendiri. Ini jalan yang benar yang teman-teman pilih. Nah, maka dari itu, ketika kalian teman-teman merasa gampang menyerah atau pengen menyerah, sebaiknya diolah lagi. Dari perasaan itu diolah lagi. Apakah teman-teman menyerah ini karena itu tadi atau sebaliknya. Selanjutnya ada transisi mood yang ekstrim. Atau sama dengan perubahan mood yang ekstrim. Pasti setiap individu itu pasti mengalami perubahan mood ya teman-teman. Jadi itu normal pada setiap diri manusia. Karena manusia juga memiliki perasaan atau keinginan yang ingin kegiatan yang dilakukan. Nah, kita pasti menyadari bahwa kita bisa aja berubah mood secara ekstrim dalam waktu singkat atau hitungan detik. Ini bisa menjadi salah satu tanda masalah kesehatan mental seperti gangguan bipolar. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman. Ketika teman-teman sering kayak misal lagi ngerjain tugas nih, lagi ngerjain tugas gini-gini terus tiba-tiba nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba nggak mood terus teman-teman banting device-nya atau marah-marah sendiri. Nah, ini yang maksudnya perubahan mood secara ekstrim, yaitu salah satu gejala atau tanda-tanda teman-teman punya gangguan bipolar. Nah, yang selanjutnya ada self harming dan juga sulit dalam manajemen stres. Nah, untuk self harming sendiri, ini adalah ketika teman-teman sering merasakan eh, ketika mendapatkan tekanan ataupun stres, mau baik ataupun buruk, teman-teman akan selalu merasa ingin menyakiti diri sendiri ataupun sebagai bentuk pelampiasan. Nah, ini sama kayak yang saya jelaskan tadi pada poin kesedihan yang berkelanjutan dan juga pola hidup tidak teratur karena ini menjadi pelampiasan yang salah ya teman-teman. Jangan jangan pernah dibiasakan atau berhentilah dari pelampiasan self harming ini karena buat apa gitu loh. Teman-teman udah sehat secara fisik, udah sehat secara pikiran, secara jiwa juga. Ngapain sampai self harming gitu. Bahkan orang yang memiliki gangguan jiwa pun tidak pernah self harming. Dia pun mengerti bahwa menyakiti diri sendiri itu juga sakit rasanya dan juga tidak tidak menimbulkan perasaan yang bahagia ataupun puas. Maaf. Lalu yang selanjutnya ada kesulitan dalam manajemen stres. Jadi ketika teman-teman udah mencoba untuk mengolah rasa yang teman-teman terima, teman-teman udah mencoba mengolah stres yang teman-teman terima, tapi tetap saja teman-teman masih kesulitan dan tidak memahami sebenarnya teman-teman ini kenapa gitu kan. Nah, ini juga jadi salah satu ciri-ciri kesehatan mental yang kurang baik. Jadi dari sekian poin-poin atau ciri-ciri kesehatan mental yang kurang baik, eh,
Mungkin teman-teman setelah ini bisa untuk mulai mengidentifikasi diri teman-teman sendiri terkait bagaimana kesehatan mental teman-teman itu, karena atau mungkin teman-teman harus meluangkan waktu sebentar mungkin ya untuk eh, merasakan atau merenungkan bagaimana eh, s- sebagaimana yang sebenarnya kesehatan mental teman-teman yang sekarang. Ya mungkin bisa dilakukan nanti setelah webinar. Kita lanjut ke poin pembahasan selanjutnya, yaitu ada penyebab kesehatan mental yang kurang baik. Nah, sebentar saya klik-klik dulu. Oke, yang pertama ini ada trauma. Jadi trauma ini menjadi faktor penting atau penyebab yang paling penting dari kesehatan mental yang kurang baik. Entah itu trauma dari kejadian yang membuat teman-teman bersedih yang berkelanjutan, atau trauma terhadap kecelakaan atau kejadian yang mengerikan juga, atau kekerasan yang dialami. Ini menjadi faktor penting. Lalu yang kedua juga ada faktor genetik, yaitu faktor turunan dari orang tua ataupun keluarga yang memiliki genetik itu, membawa genetik kesehatan mental yang kurang baik, itu maksudnya. Nah, selanjutnya ada merasa diri yang paling buruk. Nah, ini perlu dihindari ya teman-teman. Ketika teman-teman selalu merasa diri yang paling buruk, selalu merasa aku yang paling buruk, aku yang paling gak bisa. Nah, ini perlu dihindari teman-teman. Jangan pernah ucapkan kata-kata itu untuk diri teman sendiri. Karena apa? Inilah penyebab eh, kesehatan mental yang kurang baik. Karena secara nggak langsung, ketika teman-teman mengucapkan itu atau bahkan memikirkannya saja, itu secara nggak langsung teman-teman sudah membuat diri kalian sendiri, diri teman-teman sendiri merasa yang paling buruk. Oke, yang selanjutnya ada isolasi diri. Nah, untuk isolasi diri ini juga menjadi kesehatan mental yang buruk ya. Karena dengan teman-teman yang misalnya nih, sebelumnya teman-teman udah aktif berorganisasi, bersosial, bermasyarakat dan lain-lainnya, terus tiba-tiba karena teman-teman dapat masalah atau teman-teman mengalami stres yang berat, teman-teman jadi mengisolasi diri ya, menjauhkan diri dari orang orang lain. Nah, ini sebenarnya perlu dihindari karena apa? Ketika teman-teman mendapatkan stres yang berat, teman-teman perlu untuk menceritakannya ke kerabat ataupun rekan ataupun relasi teman-teman sendiri. Jangan malah menghindar dari sosial, menghindar dari kesejahteraan, menghindar dari kerumunan seperti itu. Terus yang selanjutnya ada poin selalu menyalahkan diri. Ini juga menjadi salah satu penyebab kesehatan mental yang buruk. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mungkin sedikit ya tentang bagaimana cara untuk strategi untuk menjaga kesehatan mental. Karena ini juga hal yang penting untuk kita menghadapi kehidupan yang selanjutnya atau bahkan beberapa jam kemudian juga kan. Kita nggak pernah tahu kita akan kapan mendapatkan stres yang baik ataupun buruk itu terhadap diri kita. Maka dari itu kita perlu untuk eh, menyesuaikan strategi dalam menjaga kesehatan mental. Oke, untuk yang poin pertama ada aktivitas fisik. Nah, dengan aktivitas fisik ini teman-teman eh, bisa mulai menerapkan strategi ini dengan secara rutin atau teratur berjalan ataupun peregangan, seperti pada halnya di tempat kerja ya teman-teman bisa melakukan peregangan. Nah, lalu selain itu, aktivitas fisik itu nggak perlu yang berat-berat teman-teman, kayak nge-gym ataupun eh, kayak olahraga yang berat, senam atau apa. Meskipun di sela-sela waktu teman-teman yang kosong atau di sela-sela waktu teman-teman lagi kerja ataupun kuliah, itu juga bisa melakukan aktivitas fisik seperti meditasi, mengatur pernapasan, dan juga eh, kadang kita keseringan menonton device atau desktop ya, itu juga kita perlu
sejenak mengistirahatkan mata dengan cukup menoleh kanan kiri atau melihat sekitar itu untuk menetralkan cara pandang kita atau bagaimana cara kita menerima cahaya dari depan mata kita gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada pola hidup sehat. Nah, di sini dimaksudkan bagaimana kita memiliki pola makan yang seimbang, tidur yang cukup, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok ataupun konsumsi alkohol. Teman-teman sebenarnya perlu untuk meningkatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk otak demi menjaga kesehatan mental. Nah, untuk pengonsumsian vitamin ataupun mineral yang khusus untuk otak kita ini perlu rutin dilakukan apabila kita mulai merasakan gejala gangguan mental, teman-teman. Jadi benar-benar perlu diperhatikan ya. Nah, selanjutnya ada planning. Strategi planning ini bisa kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental seperti yang tadi saya sudah jelaskan dikit. Jadi teman-teman bisa untuk melakukan sebuah perencanaan atau list to do untuk setiap harinya. Jadi teman-teman tuh udah ada rencana hari ini mau ngapain, besok ada acara apa, besok harus ngapain, di jam ini harus ngapain. Nah, ketika kita merencanakan kegiatan kita dengan baik, itu akan mengatur waktu dan energi kita dengan lebih efektif. Nah, dari situ juga akan membantu kita dalam mencapai tujuan yang realistis. Selanjutnya ada dukungan sosial. Dukungan sosial ini adalah salah satu faktor terpenting dalam strategi menjaga kesehatan mental. Karena tanpa adanya dukungan sosial, kita juga nggak akan semangat ataupun nggak akan dapat motivasi. Karena eh, lingkungan sosial kita lah yang berpengaruh paling besar ya teman-teman. Selanjutnya ada konsultasi. Nah, apabila teman-teman sudah mencoba untuk mengatur kesehatan mental teman-teman secara pribadi dari cara-cara yang sudah saya jabarkan tadi. Nah, itu apa namanya? Tapi teman-teman masih merasa kesulitan dalam mengatur kesehatan mental atau masih merasa sering bersedih ataupun masih merasa sering tertekan tanpa ada sebab. Mungkin saran saya teman-teman mulai melakukan konsultasi dengan yang lebih ahli seperti ke psikolog ataupun psikiater. Nah, ini ada beberapa cara atau beberapa aktivitas fisik yang bisa teman-teman lakukan pada saat di tempat kerja ataupun di perkuliahan. Yang pertama itu peregangan tadi atau jalan-jalan kecil. Jadi meskipun teman-teman kerja di kantor atau lagi kerja, nggak masalah kan untuk peregangan ataupun sekedar jalan-jalan kecil berdiri atau ke toilet ataupun melihat jendela atau bagaimana. Intinya jangan terlalu lama untuk duduk dan fokuskan kerja lah. Ini juga menjadi salah satu menjaga kesehatan mental dan mencapai kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Dan juga untuk di dunia perkuliahan, teman-teman bisa untuk bergabung suatu komunitas atau aktif organisasi dan juga pasti nih hal yang paling disenangin dari para mahasiswa nih ngopi pasti. Bikin tugas dan juga sambil ngopi ataupun bahkan kuliah online dan juga ngopi teman-teman ini ya. Nah, ini pasti menjadi salah satu hal yang disenangin oleh mahasiswa sekarang. Nah, di zaman sekarang tuh meskipun kuliah sambil ngopi di warung ataupun gimana, itu bahkan tidak mengganggu fokus dan konsentrasi dari seorang mahasiswa. Mungkin dari beberapa dosen itu tidak menyukainya dan tidak setuju. Karena menurut mereka pasti orang namanya belajar kok di warung, belajar kok di tempat ngopi. Nah, padahal di zaman sekarang eh, perspektif itu sudah tidak berlaku. Tergantung bagaimana orang itu dan bagaimana orang itu mengolah rasa dia sendiri kan gitu. Jadi banyak banget mahasiswa yang memang belajarnya atau bikin tugasnya tuh sambil ngopi atau ngafe. Nah, padahal di pandangan orang tuh itu salah satu cara yang tidak efektif. Nah, tanpa diketahui orang lain, padahal
dia sudah melakukan pekerjaan sesuai apa yang dia inginkan. Dan itu juga menjadi salah satu untuk mencapai kesejahteraan yang keseluruhan. Oke, kita lanjut. Nah, manfaat kita melakukan aktivitas fisik yang ringan saat kerja ataupun kuliah. Itu adalah suasana hati yang pertama, karena suasana hati ini juga akan juga bermaksud mengatur mood kita. Selanjutnya ada mengurangi stres, lalu kepercayaan diri juga dan juga kualitas tidur. Nah, apa tipsnya untuk bisa melakukan aktivitas fisik? Oke. Nah, tipsnya adalah yang pertama melakukan suatu perencanaan. Lalu yang kedua, memilih aktivitas yang disukai. Yang ketiga, mengajak teman atau kerabat. Dan juga yang terpenting adalah memiliki tekad yang kuat. Nah, selanjutnya ini ada planning. Jadi di sini ada beberapa poin penting untuk merencanakan atau membuat suatu rencana. Dan saya akan jabarkan yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Nah, jadi sebelum teman-teman mulai membuat suatu rencana untuk perubahan diri teman atau untuk perubahan pola hidup dan apalah itu sebagainya, teman-teman harus tahu dulu apa yang teman-teman butuhin. Nah, setelah itu teman-teman bisa untuk mulai merancang perencanaan tersebut menggunakan metode SMART. Nah, apa yang dimaksud metode SMART ini? Metode SMART ini yang dimaksud adalah specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Nah, jadi maksudnya dengan tujuan SMART ini, teman-teman itu membuat kerangka kerja yang digunakan untuk menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan eh, apa namanya dapat dicapai. Nah, untuk tujuan SMART ini, yang pertama kan ada spesifik. Nah, maksudnya tujuan itu harus jelas dan spesifik. Jadi dari identifikasi kebutuhannya, nah udah ketemu kan. Misalkan teman-teman butuh untuk meningkatkan soft skill. Nah, itu kan kebutuhan teman-teman. Nah, eh, dijadikanlah sebuah tujuan teman-teman yang jelas dan spesifik, yaitu soft skill yang apa? Nah, katakanlah soft skill public speaking. Nah, itu kan udah menjadi tujuan yang jelas dan spesifik, ya kan? Kalau teman-teman masih bingung dalam menentukannya, teman-teman bisa menjabarkan dengan poin-poin. Yang pertama, apa yang ingin dicapai. Yang kedua, mengapa tujuan itu penting. Yang ketiga, siapa yang terlibat. Yang keempat, di mana tujuan ini akan dicapai. Yang kelima, sumber daya atau batasan apa yang terlibat. Nah, dari pertanyaan ini mungkin akan membantu teman-teman dalam menentukan eh, spesifik tujuan yang spesifik itu. Lalu yang kedua adalah measurable atau terukur. Tujuan yang kita buat tadi harus dapat diukur atau dapat melacak kemajuan dan mengetahui kapan tujuan tersebut telah tercapai. Lalu yang selanjutnya ada achievable atau dapat dicapai. Nah, apabila teman-teman sudah menetapkan kapan mau dicapainya, nah harus diolah lagi. Bisa nggak tujuan ini tercapai dalam waktu yang sudah ditentukan? Tujuan itu juga harus realistis, teman-teman. Misalkan teman-teman pengen bisa public speaking kan tadi pertama, terus kapan kapan tujuan ini mau tercapai besok. Nah, berarti kan poin yang untuk achievable ini tidak terpenuhi karena ya agak sulit kan, bukan bukan tidak mungkin, tapi kayak untuk belajar public speaking kan butuh waktu latihan, butuh waktu pembiasaan, butuh waktu belajar kosakata dan pengolahan kata. Nah, itu juga harus diperhatikan dalam aspek achievable ini. Nah, lalu yang selanjutnya adalah poin relevan. Untuk relevan ini, tujuan teman-teman harus relevan dengan arah dan tujuan jangka panjang Anda. Jadi, misalkan kayak, apakah tujuan ini penting bagi saya? Apakah tujuan ini sejalan dengan tujuan jangka panjang saya? Nah, contohnya ketika ingin meningkatkan keterampilan presentasi dari saya sendiri, dari perkataan saya yang masih belibet dan eh, apa ya sulit dipahami lah mungkin.
Ini juga akan memungkinkan saya untuk berkomunikasi lebih efektif dengan tim saya, dengan saya mulai mencoba untuk menerapkan metode SMART ini. Nah, lalu yang selanjutnya ada time bound atau berbatas waktu. Nah, setelah keempat poin tersebut sudah ditetapkan, kita harus menetapkan batas waktunya, kayak deadline lah ibaratnya. Nah, apa namanya? Ketika teman-teman sudah menentukan eh, apa aja tujuannya, spesifiknya apa, secara rincinya apa. Nah, yang terakhir adalah menentukan deadline tersebut agar teman-teman bisa tetap konsisten dan tetap fokus dalam mencapai tujuan yang teman-teman inginkan. Selanjutnya ada pelaksanaan rencana. Ketika teman-teman sudah menyusun rencananya satu persatu, sudah disusun, nah waktunya lah pelaksanaan rencana atau eksekusi selama masa perencanaan tersebut. Nah, selanjutnya ketika selesai, ketika teman-teman ingin mencapai atau sedang berada di tengah perencanaan, teman-teman juga perlu melakukan beberapa evaluasi dan penyesuaian terhadap rencana yang teman-teman buat. Karena disinilah hal yang terpenting dari perencanaan tersebut. Dengan ini teman-teman itu bisa tahu kayak eh, oh setelah ini kita itu apa namanya kurangnya apa? Oh ternyata selama saya melaksanakan rencana saya ini ternyata waktu yang saya perkirakan itu kurang. Karena saya membutuhkan latihan selama 2 bulan atau 3 bulan. Nah berarti deadline ini harus saya ubah. Karena apa? Kalau nggak diubah ya nanti malah jadi stres yang didapat, bukan malah suatu perencanaan yang baik, ya kan? Jadi buatlah sebuah perencanaan itu yang tidak membebankan diri Anda sendiri. Oke, selanjutnya ada dukungan sosial. Oke. Nah, dukungan sosial ini ada beberapa aspek, 3 aspek yang penting ya teman-teman. Oke, yang pertama ada dukungan emosional, instrumental, dan informasional. Nah, apa maksudnya? Jadi untuk dukungan emosional ini adalah bagaimana hubungan kalian apa namanya, bagaimana emosional kalian dalam menerima dukungan sosial tersebut secara emosi yang diberikan atau didapatkan dari orang lain untuk membantu kita mengatasi atau mengolah rasa yang kita miliki. Nah, dukungan emosional ini mencakup seperti mendengarkan, memberikan empati, memberikan dorongan dan motivasi, nasihat, juga memberikan apa sabar kayak sabar ya sabar gitu. Terus juga untuk apa namanya dukungan instrumental. Dukungan instrumental ini juga sebagai aspek penting dalam dukungan sosial ya. Jadi bagaimana kita dalam mengatasi masalah atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Nah, dukungan instrumental ini mencakup dukungan finansial, bantuan fisik, ataupun bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kita miliki. Nah, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, dukungan instrumental dari teman, keluarga, atau rekan kerja atau siapapun itu relasi kita, itu akan sangat membantu kita dalam mengatasi masalah dan mengurangi beban yang kita rasakan. Karena dengan teman-teman kita bilang, kamu itu nggak sendirian. Nah, itu juga secara dukungan instrumental. Karena disitulah kita merasakan, oh kita nggak sendirian, oh aku nggak sendirian. Dia mau bantu aku, dia mau bagi tugas sama aku. Meskipun ini bukan kewajiban atau tanggungan mereka sendiri. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ada dukungan informasional. Nah, di sini dimaksudkan yaitu eh, dukungan di mana orang lain itu memberikan atau kita memberikan kepada orang orang lain dalam bentuk informasi, saran, dan panduan untuk membantu kita mengatasi masalah atau stres yang sedang kita alami. Nah, dukungan informasi ini mencakup sumber daya yang tersedia, memberikan saran tentang cara mengatasi masalah, juga dapat tentang memberikan pengaduan ataupun langkah-langkah yang perlu diambil selanjutnya. Nah, ketika apa namanya, kita bingung arah atau bingung kita harus ngapain nih, aku harus ngapain nih, kita perlu untuk sesekali bertanya atau bercerita kepada teman-teman kita untuk sejenak meluangkan
penat atau sejenak meluangkan lelah kepada teman kita, sekedar chatting ataupun sekedar, telepon, dari telepon gitu kan tanya, "Aku lagi bingung nih gini-gini." Nah, itu juga salah satu cara biar kita bisa dapat dukungan sosial itu. Oke, yang selanjutnya. Nah, jadi, eee, selama webinar ini kan tadi, full bahas tentang gimana caranya menjaga kesehatan ya dari saya ya. Nah, karena, eee, saya membuat webinar ini sesuai, apa yang pernah saya alami juga terutama dari pengalaman saya dan, saya juga mendapat beberapa referensi dari internet dan artikel-artikel yang membahas tentang kesehatan mental. Lalu saya rangkum dan saya jadikan PowerPoint dan saya bagikan pengetahuan saya kepada kalian melalui webinar ini. Oke, setelah misalkan teman-teman udah mencoba untuk, apa namanya, mengolah rasa ataupun manajemen dari, eee, stres manajemen, tapi teman-teman tetap tidak bisa dan kesulitan untuk, eee, membuat atau mencapai sebuah kesejahteraan yang tercapai dan juga kesehatan mental yang baik. Mungkin apa ibaratnya, mentoknya berarti teman-teman harus mulai untuk konsultasi kepada yang profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, ini dari aku ada beberapa rekomendasi kalau teman-teman males atau apa, lokasi rumahnya jauh dengan rumah sakit atau teman-teman males ngantri dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa aplikasi online yang bisa teman-teman gunakan untuk konsultasi secara psikolog. Yang pertama itu ada bicarakan.id, lalu ada sehat sehat Q, lalu ada Halodoc dan juga Halo Dokter. Nah, di empat aplikasi ini yang saya rekomendasikan untuk apa namanya eh, berkonsultasi tentang psikologis atau kesehatan mental. Karena dari sekian banyaknya aplikasi eh, konsultasi kesehatan seperti ini kan banyak ya di Play Store atau di App Store. Tapi yang saya rekomendasikan itu empat ini karena apa? Dari empat aplikasi ini tuh mereka memiliki banyak sekali spesialis psikologis dan juga banyak banget dokter-dokter psikolog itu yang khusus psikolog gitu loh maksudnya. Daripada dibandingkan aplikasi yang lain yang berfokus pada bidang lain juga. Jadi ini sangat saya sarankan untuk teman-teman kalau mau curhat secara friendly sama dokter dan lain-lain kayak gitu. Juga alasan saya merekomendasi aplikasi ini karena setelah saya bandingkan dari banyaknya aplikasi, empat aplikasi inilah yang paling murah, yang paling terjangkau lah harganya untuk sekali konsultasi itu paling 15.000 sampai 30.000. Udah paling murah itu. Oke, tak terasa webinar dan pembahasan kita pada siang hari ini udah sampai sini. Saya harap ini dapat menambah wawasan teman-teman ya tentang bagaimana untuk menjaga kesehatan mental dan juga bagaimana teman-teman mengolah rasa dan mulai memahami apakah cara teman-teman sekarang itu udah bisa udah memiliki kesehatan mental yang baik ataukah selama ini ternyata teman-teman memiliki kesehatan mental yang kurang baik. Nah, itu perlu diidentifikasi lebih lanjut teman-teman ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, bisa saya tunggu sampai pukul 2.50 mungkin ya teman-teman kalau ingin bertanya. Silakan, bisa ditaruh kolom chat atau mau open mic juga boleh.
Oke, ada yang bertanya di kolom chat ini dari eh, Kak Faria Nurul. Izin tanya, gimana kita cara atasi stres berlebih atau depresi? Oke, Kak Faria, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Nah, oke, kita balik ke tadi tentang stres berlebih atau depresi ya. Nah, oke. Nah, ini ya Kak Faria untuk mengatasi stres berlebih ataupun depresi, kita bisa mulai untuk menerapkan strategi di mana untuk menjaga kesehatan mental. Jadi saya jelaskan lagi di sini, kita bisa mulai melakukan aktivitas fisik. Ini sama kayak kita apa ya, menyibukkan diri dengan hal yang produktif yang baik tentunya. Nah, juga selanjutnya ada menerapkan pola hidup yang sehat. Lalu ada kita bisa melakukan atau membuat sebuah perencanaan, juga ada dukungan sosial, dan juga kalau mentok teman-teman udah melakukan beberapa strategi yang tadi saya jelasin, teman-teman sebaiknya konsultasi kepada yang lebih profesional, kepada yang lebih bisa memahami kondisi mental teman-teman. Nah, karena kalau teman-teman merasa tidak ada peningkatan atau tidak ada perbaikan diri dari setelah usaha yang teman-teman perbuat, atau apa namanya, struggle teman-teman lah untuk mencoba mengurangi stres yang berlebih, sebaiknya teman-teman memberanikan diri untuk berkonsultasi ke psikolog. Teman-teman tidak usah merasa eh, orang-orang yang berkonsultasi ke psikolog itu pasti orang gangguan jiwa dan lain-lain. Enggak, teman-teman. Justru di zaman sekarang tuh psikolog tuh lagi laris-larisnya, karena memang eh, pada usia-usia kita ini, pada umur-umur kita inilah di mana kesehatan mental yang kurang baik itu mulai menyerang. Nah, jadi ini ya, untuk cara kita mengatasi stres atau mengurangi depresi atau stres yang berlebih, kita bisa mulai menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Dan juga jangan lupa, dari proses atau di tengah-tengah proses teman-teman menyibukkan diri, teman-teman bisa untuk evaluasi diri dari proses yang telah teman-teman lakuin atau jalanin. Jadi untuk mengingatkan kita apakah jalan kita atau jalan yang teman-teman pilih itu sudah benar atau belum. Oke, apakah sudah terjawab dari Kak Faria? Atau ada lagi? Ini saya kasih waktu sampai jam 3 pas ya untuk sesi tanya jawabnya. Oke, dari Kak Atsila Hazima Hamam. Izin tanya Kak, bagaimana cara mengatasi trauma dalam sesuatu hal seperti kegagalan dalam seleksi? Oke. Nah, jadi pasti ya kita itu merasakan apa namanya, beberapa trauma atau kesedihan lah ketika kita kecewa, bener ya, gitu ya. Nah, jadi bentar, kita balik ke slide yang mana ya? Sebentar ya. Nah, oke. Nah, jadi untuk Kak siapa tadi?
Atsila Zima. Nah, untuk mengatasi kegagalan atau merasakan trauma atau kesedihan ya ketika mengalami kegagalan dalam suatu seleksi, entah itu seleksi lomba atau seleksi mahasiswa ataupun beasiswa. Nah, setelah kita udah berusaha, pasti kan kita menyiapkan ya untuk seleksi. Siapa sih yang nggak menyiapkan untuk seleksi kan hari yang paling ditunggu kan. Nah, jadi untuk mengatasi trauma tersebut, kita bisa mulai menyadari bahwa kalau kita berlarut dalam kesedihan atau terlalu lama dalam kesedihan tersebut dan trauma tersebut, kita tidak akan menghambat untuk pengembangan diri kita sendiri, tapi juga kita akan hanya berada di posisi itu saja. Jadi ketika kita udah menyadari kalau kita ini selama ini merasakan trauma karena kita tuh udah menyadari hambatan dari pengembangan diri itu karena kita trauma dari kegagalan seleksi ataupun sebagainya. Nah, perlu ditinjau lagi dan diolah lagi untuk ketika sudah menyadari tersebut, mulailah untuk mulai mengidentifikasi apa aja yang dibutuhkan untuk menghindari trauma tersebut. Nah, contohnya pada slide ini yang salah satunya adalah mulai melatih diri untuk memiliki stress management yang baik. Nah, jadi untuk eee, sebuah kegagalan seleksi itu kan bisa dibilang sebuah distress ya atau stres yang termasuk kurang baik karena menyebabkan perasaan kita menjadi kecewa ataupun sedih. Nah, di sini kita bisa mulai melatih stress management dengan kita menganggap suatu kegagalan ini adalah motivasi buat diri kita sendiri. Jadi semuanya itu sebenarnya tergantung dari bagaimana diri kita mengambil atau menganggap stres yang ada di diri kita. Dan juga kita harus tahu bahwa kita harus memiliki resiliensi di mana kita itu harus bangkit dari kesedihan ataupun kegagalan yang dirasakan itu berlanjut. Kita tuh harus sadar kayak kegagalannya kan udah kemarin kan, udah minggu lalu, udah bulan lalu. Kenapa masih masih apa namanya, masih dirasakan sampai sekarang kan gitu. Nah, maka dari itu kita perlu menyadari hal-hal apa yang menyebabkan kita dalam menghambat hal-hal apa yang menyebabkan kita menghambat pengembangan diri kita sendiri. Oke, saya harap udah terjawab ya Kak Atsila. Mungkin ada lagi, masih ada waktu sekitar 7 menit. Oke, terima kasih Atsila Zema atas pertanyaannya. Baik, kalau begitu, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan webinarnya sampai sini. Eh, oh ya, sebelum saya menutup, saya ingin berterima kasih kepada pihak Dokter Mekanik Akademik yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mengisi webinar ini. Nah, juga sebagai informasi juga ini salah satu webinar pertama kali saya. Jadi mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan saya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah memperhatikan dari awal webinar sampai selesai webinar. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.